Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu kembali setiap hari Rabu Premier jam 8 malam di channel YouTube Cornerstone Jakarta dan Instagram. Ini menjadi sermon terbaru kita minggu ini di bulan April, dan saya percaya akan banyak hal baik yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan telah sediakan bagi saya, bagi Bapak Ibu, dan bagi kita semua orang-orang percaya Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai sermon ini, saya mau memulainya dengan kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan bagi setiap musim dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Kau akan selalu menggendong kami, merangkul kami, membawa kami dan mengangkat kami ke tempat yang tinggi. Karena kami tahu Bapa ada perlindungan di tempat yang maha tinggi. Dan kami tahu Tuhan, sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemurahan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur juga bahwa hari ini boleh Kau jadikan bagi kami agar setiap kami yang percaya dapat berkumpul sama-sama bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita baru saja memperingati hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita juga sudah merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan saya percaya bahwa apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu di kayu salib adalah sebuah karya yang sempurna, adalah sebuah karya yang luar biasa, adalah sebuah pengorbanan yang tidak terhingga, yang tidak pernah terbayangkan oleh kita. Anak Allah, satu-satunya anak Allah mau mati demi dosa, kesalahan, dan pelanggaran kita. Saya ingin kita kembali 2 tahun lalu ketika COVID, ketika pandemi pertama kali masuk ke negeri ini. Banyak hal yang terjadi dalam 2 tahun ini Bapak Ibu. Sekarang kita sudah kembali ke normal. Banyak hal yang terjadi. Banyak hal yang tidak pernah terbayangkan oleh kita sebelumnya. Itu dapat terjadi dalam 2 tahun terakhir ini. Ketika baru pertama kali, saya ingat sekali itu sekitar bulan Maret 2020. Ketika pertama kali dinyatakan ada pandemi di bangsa ini, di negeri ini. Banyak hal yang berubah. Pola interaksi mengalami perubahan. Cara kita berkomunikasi mengalami perubahan. Kalau dulu mungkin kita nyaman untuk bersalaman dengan orang lain. Selama 2 tahun kemarin, kita merubah pola-pola tadi. Kita tidak lagi melakukan salaman, ada yang melakukan tos melalui sikunya, ada yang melakukan begini, namaste, dan lain-lain. Pekerjaan juga demikian. Meeting-meeting yang dulu dilakukan secara fisik, hadir di dalam suatu ruangan besar, kali ini harus dilakukan melalui sebuah aplikasi. Kita melakukan meeting secara virtual. Banyak sekali anak-anak yang sebelumnya dapat datang bermain dengan teman-temannya di sekolah. 2 tahun kemarin harus dirubah caranya. Mereka harus banyak lebih melihat monitor, banyak melihat laptop, sehingga interaksi, kegiatan sosial mereka sangat-sangat berkurang dibandingkan sebelumnya. Banyak hal yang terjadi Bapak Ibu. Banyak hal yang kita terima sebagai sebuah keadaan yang baru. Waktu kita ingin memasuki suatu tempat, kita harus melakukan tap in, akses, melakukan masuk ke suatu aplikasi agar dideteksi apakah kita sudah melakukan vaksin atau tidak. Banyak perubahan yang terjadi selama 2 tahun yang lalu. Selama 2 tahun ini. Perubahan-perubahan ini terjadi Bapak Ibu karena ada suatu kejadian besar. Perubahan-perubahan tatanan sosial kita, perubahan-perubahan pola interaksi kita ini terjadi karena ada satu kejadian besar. Karena ada satu kejadian besar yang memaksa kita, memaksa setiap kita, tidak hanya orang percaya, tidak, dan orang-orang yang tidak percaya, memaksa kita untuk mengubah pola kita. Sehingga dunia memaksa kita untuk hidup di dalam new normal. Di dalam new normal. Jadi kita tidak lagi hidup di dalam normal yang lama, tetapi kita hidup di dalam new normal, normal yang baru. Normal lah sekarang untuk berjalan kemana-mana kita menggunakan masker. Karena itu adalah bagian dari prokes. Normal lah sekarang bahwa ketika seseorang bertemu dengan temannya tidak lagi berjabat tangan tapi hanya sekedar namaste.
Normal lah sekarang bahwa di dalam kelas ketika anak-anak sekolah diberi jarak yang lebih dari 1 sampai 1,5 meter. Itu menjadi sebuah normal yang baru, new normal. New normal dapat terjadi setelah adanya satu event, adanya suatu kejadian yang besar. Sehingga memaksa setiap orang yang terlibat di dalamnya untuk hidup di dalam new normal. Normal yang baru. Saya ingin meletakkan dasar ini dulu Bapak Ibu supaya kita mengerti. Setiap terjadi adanya new normal itu pasti karena ada kejadian sebelumnya. Karena ada suatu kejadian yang besar sehingga memaksa kita untuk mengalami yang namanya new normal. Sehingga itu akan membawa kita untuk hidup di dalam normal yang baru. Amin. Hampir semua orang pasti sekarang kalau pergi kemana-mana selalu memakai dan membawa hand sanitizer. Membersihkan meja sebelum makan. Kalau dia makan di restoran membersihkan mejanya dan lain-lain. Kalau dulu mungkin kita bisa satu meja sampai 4-5 table. Maksud saya sampai 4-5 orang. Sekarang 2 tahun belakangan ini kita harus mengurangi jumlah orang di dalam satu meja. Kapasitas dari satu ruangan harus berkurang. Itulah new normalnya 2 tahun belakangan ini. Selalu ada event, selalu ada kejadian, selalu ada suatu situasi yang besar yang memaksa kita hidup di dalam new normal. Kejadiannya adalah wabah kemarin. Nah hari ini saya ingin mengangkat satu tema. Saya percaya Tuhan meletakkan ini dalam hati dan pikiran saya. Kita ingin berbicara new normal sebagai orang percaya. Itu tadi apa yang saya sampaikan di depan adalah new normal. Normal yang baru kita sebagai manusia, makhluk sosial ketika kita hidup di dunia ini. Sekarang saya hari ini ingin membawa dan memberikan suatu pengertian bagi setiap kita orang percaya. New normal bagi orang yang percaya kepada Yesus. Ini akan menjadi hal menarik Bapak Ibu. Karena tanpa kita sadari, kita sering sekali bahkan mungkin kita masih mengalami kehidupan yang lama. Tanpa kita mengetahui apa yang menjadi new normalnya kita. Apa yang menjadi standar barunya kita. Apa kejadian besar, apa hal besar yang terjadi sebelum kita mengalami new normal tadi. Yaitu kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Kebangkitan Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus membawa setiap kita orang percaya hidup di dalam new normal. Kita hidup di dalam suatu standar yang baru. Kita hidup di dalam suatu hukum yang baru. Kita hidup di dalam suatu perjanjian yang baru. Kita hidup di dalam covenant yang baru. Itu new normal kita. Karena saya masih melihat banyak sekali orang percaya yang hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam suatu kepercayaan, belief system yang tidak benar. Kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu dan kebangkitannya membawa saya dan Bapak Ibu masuk ke dalam new normal. Ini sangat penting saya dan Bapak Ibu sadari agar kita tahu apa yang menjadi standar kita. Apa yang menjadi standar kita dalam hidup selama kita ada di bumi. Jadi sehingga kita tidak akan gampang berkata, udahlah mungkin ya cuman segini kira-kira keinginan Tuhan dalam kehidupanku. Mungkin Tuhan juga cuman pengen aku cuman ya sampai di level ini. Tuhan mungkin ingin pelayanan ini hanya sampai di sini. Kita seolah-olah meletakkan ada suatu standar yang tidak sesuai dengan standar yang Tuhan inginkan untuk saya dan Bapak Ibu alami. Kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Bapak Ibu telah menyelesaikan semua dosa, kesalahan dan pelanggaran kita. Deal done, selesai, finish, it is finished. Firman Tuhan berkata, sudah selesai.
Hari ini kita tidak lagi hidup di dalam suatu kondisi tekanan bekerja agar saya dan Bapak Ibu diberkati. Bukan, tetapi kita bekerja, berusaha, itu adalah bagian dari respon positif kita. Karena saya percaya new normal saya adalah orang yang telah diberkati Tuhan. Saya telah diberkati, bukan saya agar diberkati. Itu new normal kita. Kalau dulu sebelum Yesus mati, bangkit, kita masih hidup di dalam Taurat Tuhan itu berbicara tentang apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus saya perbuat agar semua berkat tadi dapat sampai kepada saya. Tetapi kita adalah orang-orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang yang fana. Kita bukan lagi milik dunia ini. Kita bukan lagi milik iblis. Kita bukan lagi hidup di bawah penuntun. Tapi kita adalah orang-orang yang hidup di zaman kasih karunia Tuhan. Di mana Tuhan Yesus telah mati, telah bangkit dan telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sehingga hari ini saya dan saudara tidak lagi hidup cara hidup yang lama, tetapi kita hidup di dalam new normal kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, sebagai orang-orang milik Kristus. New normal kita hidup di dalam standar hidup Kristus. Karena firman Tuhan berkata, sebagaimana Yesus hidup di dunia, demikianlah kita. Itu new normal kita. Itu standar kita. Hari ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu agar kita dapat melihat standar kehidupan kita. Jadi kenapa saya perlu menyampaikan ini? Agar kita tidak hidup di dalam kebimbangan. Agar kita tidak hidup di dalam ketidakpastian. Agar kita tidak hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Pada saat kita bertemu dengan masalah, pada saat kita bertemu dengan suatu situasi yang sulit, kita memiliki cara berpikir new normal. Cara berpikirnya adalah, aku tahu Bapak bahwa gunung masalah yang ada di depanku akan beranjak. Pada saat aku berkata kepada dia, terangkatlah dan terlemparlah ke dalam laut dan jangan pernah kembali lagi, maka itu akan terjadi. Itu harusnya menjadi cara pikir kita yang baru pada saat kita berhadapan dengan Goliat, pada saat kita berhadapan dengan gunung masalah. Berbeda sekali cara Daud menghadapi Goliat dengan abang-abangnya pada saat menghadapi Goliat. Abang-abangnya masih memiliki cara berpikir yang lama. Aduh, kalau ada orang lebih besar dari aku, tingginya hampir 3 meter, sementara aku tinggiku hanya 1,8 meter, maka udah pasti aku kalah. Nggak mungkin aku menang, kata fikir abang-abangnya Daud. Nggak mungkin kami menang, dia terlalu besar, dia terlalu kuat. Itu cara berpikir yang lama. Tetapi Daud hadir pada saat itu hanya sebagai orang yang ingin mengantar sarapan bagi abang-abangnya diminta oleh Isaiah, bapaknya. Daud datang dengan suatu cara berpikir new normal, cara berpikirnya yang baru. Hei, siapakah orang yang tidak bersunat ini di hadapan Tuhan? Sehingga dia berani menakuti kita, menekan kita para barisan tentara Allah. Daud mengetahui apa yang menjadi standarnya dia karena dia adalah orang yang hidup di dalam Tuhan. Standarnya kita bukan ditekan oleh masalah, tetapi standar hidup kita adalah menang atas masalah. Standarnya kita adalah bukan kalah oleh sakit penyakit, tapi standarnya kita adalah menang atas sakit penyakit. Standarnya kita adalah bukan hidup dalam kekurangan, tetapi standarnya kita adalah hidup di dalam kelimpahan, di dalam segala hal. Itu standarnya kita. Saya menyampaikan ini Bapak Ibu karena saya sangat rindu siapapun Bapak Ibu yang menonton ini, yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang hidup hanya karena percaya, karena iman kepada Yesus Kristus. Kita mengetahui apa yang menjadi standarnya kita, new normalnya kita. Kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu membawa kita ke dalam new normal, ke dalam suatu standar hidup yang baru. Agar kita memahami Bapak Ibu, semua janji-janji Allah itu begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Agar ini menjadi sebuah modal dasar pada saat kita melakukan meeting, pada saat kita bertemu dengan orang, pada saat kita bertemu, bersosialisasi dengan lingkungan kita, kita tahu siapa kita.
Pada saat begitu banyak mungkin musuh yang berjalan di depan kita, mencoba menyerang kita, mencoba mendikte strategi-strategi yang kita bikin dalam bekerja, yang mencoba menekan perusahaan kita. Kita tahu ada firman Tuhan berkata di kitab Ulangan, bahwa bersatu jalan musuh menyerang engkau, bertujuh jalan mereka akan lari daripada engkau. Itu new normal kita. New normal kita adalah bukan kita yang lari dari masalah, tetapi new normal kita adalah pada saat masalah datang, mereka akan bertujuh jalan lari daripada kita. Itu new normal kita. Pada saat ada orang yang sakit di kolam Bethesda yang sudah 38 tahun tidak dapat berjalan, dia lumpuh, dia merasa itu adalah new normalnya. Pada saat Tuhan Yesus datang kepada dia, apa yang kau kendaki? Tuhan, tidak ada yang membawa aku ke dalam kolam itu pada saat malaikat menyentuh air kolam itu sehingga aku gak bisa sembuh Tuhan. Hey, di depan dia sudah berdiri seorang juru selamat, seorang penyembuh, seorang wow, Allah yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Harusnya dia berpikir, Tuhan, kamu kan Tuhan Yesus, Allah yang telah menyembuhkan banyak orang. Udah sembuhkan saja aku tidak butuh air kolam, aku tidak butuh lagi untuk dimasukkan ke kolam itu. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Tuhan Yesus ingin membawa dia ke dalam sebuah new normal, sebuah kondisi normal yang baru. Normalnya adalah engkau berjalan, berlari, dan melakukan kegiatanmu. Amin, itu new normalnya. Apa yang terjadi? Dia diminta Tuhan untuk melipat tilamnya dan berlari dan berjalan dan memuji dan memuliakan Tuhan. Yes. Mungkin ada yang menonton sermon ini saat ini masih harus menggunakan kursi roda atau tongkat. Saya berdoa bagi Bapak Ibu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. New normal terjadi di dalam kau, kesembuhan terjadi di dalam kau. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kursi roda itu dan alat bantu jalan itu tidak perlu lagi engkau pakai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu new normalnya kita. Jangan puas dengan situasi yang sedang kita hadapi Bapak Ibu. Saya sudah sering menyampaikan melalui channel ini bahwa comfort zone, zona nyaman, itu yang sering menahan kita untuk masuk ke dalam janji-janji Tuhan. Janji-janji Tuhan begitu banyak di dalam Alkitab ini Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat membaca Ulangan 28 nanti. Ada berkat Tuhan, diberkatilah adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pada saat engkau masuk, diberkatilah engkau pada saat keluar, diberkatilah buah pinggangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan terus naik dan tidak turun. Itu new normal kita. Itu yang menjadi new normalnya kita. Hidup di dalam janji-janji dan rencana Tuhan. Saya tidak sedang mengatakan bahwa situasi akan terus baik datang kepada kita. Saya hanya ingin mengatakan Bapak Ibu, di dalam Yesus Kristus, sesudah kematian Tuhan Yesus Kristus dan sesudah kebangkitannya, kita hari ini adalah orang-orang yang hidup di dalam new normal. Kita hari ini adalah orang-orang yang harus hidup di dalam standarnya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hari ini harusnya hidup sesuai dengan janji-janji Tuhan. Firman Tuhan yang berkata, jika kita hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus, maka kita adalah anak-anaknya Abraham. Maka kita disebut sebagai turunan Abraham. Maka semua berkat Tuhan kepada Abraham yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham tergenapi dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan dan janji Tuhan dalam kehidupan Abraham dapat kita lihat sama-sama di Kejadian 12. Kita Kejadian 12 sebentar. Di Kejadian 12 dikatakan demikian Bapak Ibu. Kejadian 12 ayat 1 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saya dan Bapak Ibu berhak menerima janji Tuhan bahwa kita akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Bangsa yang besar artinya bangsa yang memiliki banyak orang. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Tuhan tidak ingin mencoreng namamu dalam kehidupan sosialmu. Tuhan tidak menginginkan kita dikenal sebagai orang yang jahat, kita dikenal sebagai orang yang suka
tipu orang, suka jahat sama orang. Tetapi Tuhan menginginkan janjinya Tuhan kepada Abraham, bahwa Abraham dijanjikan untuk diberikan nama yang masyhur. Hari ini saya dan Bapak Ibu dijanjikan Tuhan hal yang sama. Namamu masyhur, namamu dikenal orang sebagai orang yang baik, orang yang hidup penuh dengan takut kepada Tuhan. Dan engkau akan menjadi berkat. Yes. Kita menjadi saluran berkat melalui perkataan kita, melalui pelayanan kita, melalui ide-ide kita, melalui pemikiran-pemikiran kita, melalui materi yang kita miliki. Kita menjadi saluran berkat, yes. Kita tidak hanya menerima, tetapi kita mau menjadi saluran berkat. Kita adalah saluran. Sumbernya, saluran itu Bapak Ibu bukan bicara sumbernya. Saluran itu adalah kanalnya yang dipakai untuk melewati, yang sumbernya itu dari Tuhan. Di ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kita ini Bapak Ibu menjadi alasan orang-orang di sekitar kita diberkati. Itulah sebabnya new normal kita, perkataan kita adalah sesuatu yang penting. Makanya saya perlu menekankan sebagai orang percaya kita perlu hati-hati dengan perkataan kita. Karena perkataan kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Berkati orang-orang di sekelilingmu. Berkati orang-orang yang bekerja di rumahmu. Berkati pasanganmu. Berkati anak-anakmu. Berkati sekolah tempat engkau mencari ilmu. Berkati pekerjaanmu. Berkati company di mana engkau bekerja. Aku memberkati company ini Tuhan. Ini adalah new normalku. Aku tahu Tuhan bahwa mereka diberkati karena aku memberkati mereka. Amin. Ayat yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Ayat 5, Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot dan saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Umur 70 tahun Bapak Ibu. 75 tahun Abraham menerima visi, misi, dan rencana Tuhan dalam kehidupan dia. Abraham ditarik Tuhan untuk memasuki suatu new normal. Sebelumnya Abraham tinggal bersama orang tuanya dan banyak sanak saudaranya. Abraham ditarik Tuhan, keluarlah engkau dari sanak saudaramu, keluarlah engkau dari kampungmu, keluarlah engkau dari lingkunganmu, karena aku membawa engkau ke suatu tanah, aku akan memberkati engkau, turunanmu akan banyak seperti bintang di langit, akan seperti banyak pasir di laut, di pantai. Itu new normalnya Abraham. Yes, new normalnya Abraham adalah hidup yang sebelumnya tidak hidup di dalam janji. New normalnya Abraham adalah hidup di dalam janji. Hari ini saya dan Bapak Ibu juga demikian. New normalnya kita adalah hidup di dalam janji-janjinya Tuhan. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Pada saat Bapak Ibu mengalami suatu kondisi, suatu situasi yang seperti Tuhan ini sangat genting. Aku tidak tahu lagi aku harus bagaimana. Kondisi ini begitu gentingnya. Firman Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan, aku tidak mengerti apa yang aku harus lakukan di meeting ini. Aku tidak paham apa yang harus kukatakan. Firman Tuhan berkata di kitab Yakobus, jika seseorang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya daripada Tuhan. Tuhan tidak akan menahan hikmatnya. Itu new normal Bapak Ibu. Itu adalah kita hidup di dalam janji-janjinya Tuhan. New normal membuat saya dan Bapak Ibu mampu berdiri teguh di hadapan tahta kasih karunia Tuhan untuk hidup senantiasa di dalam janji-janjinya. Jangan mau Bapak Ibu, jangan mau hidup berlama-lama di dalam suatu situasi yang tidak sesuai dengan janji Tuhan. Kalau hari ini mungkin ada sebagian dari kita yang sedang mengalami masalah keuangan, ada yang sedang mengalami kekhawatiran, ada yang sedang mengalami sakit penyakit atau apapun, itu bukan standar hidup Tuhan. Hari ini saya dan Bapak Ibu perlu keluar untuk hidup di dalam janji-janjinya Tuhan, untuk hidup di dalam new normalnya Tuhan. Bapa, aku tahu sebagaimana engkau hidup di bumi, demikian jugalah aku hidup hari ini. Aku tahu Bapa, Tuhan Yesus selama hidup di bumi, dia tidak kekurangan, dia tidak sakit, dia tidak suka
gosip, dia tidak suka ngomongin orang, dia tidak suka sakit hati. Tetapi dia adalah Allah yang mau memberi, Allah yang mau menjadi saluran berkat, Allah yang memberi makan 5.000 orang, Allah yang menyembuhkan orang yang buta, Allah yang membangkitkan orang yang mati, Allah yang berjalan di atas air, Allah yang berkecukupan, Allah yang senantiasa menolong orang dan membantu banyak orang. Amin. Itu new normal kita. Jangan mau hidup lama-lama Bapak Ibu dalam suatu situasi yang sulit. Kadang-kadang secara psikologi yang terjadi adalah suatu kondisi sulit itu, suatu situasi yang pelik tadi, itu menjadi standar kita yang baru. Jangan. Bukan itu standar kita yang baru. Standar kita yang baru adalah, new normal kita adalah hidup di dalam janji-janjinya Tuhan. Firman Tuhan yang berkata, iya ya, anak-anak orang percaya akan jauh dari pemerasan. Oke, I got it. Jadi untuk mendapatkan promosi ini, aku tidak akan mengeluarkan duit sepeser pun. Karena firman-Mu yang berkata, aku akan jauh dari pemerasan. Amin. Itu menjadi standarnya kita. Tetapi sering sekali kita dibawa di cara berpikir dunia, logika dunia. Hei, kamu kalau mau promosi mah kamu harus bayar, kamu harus sogok ke kanan, harus sogok ke kiri, sogok ke atas, sogok ke bawah. Tidak. Itu bukan new normal kita. New normal kita adalah ada tangan kanan yang kuat. Tangan kanan Tuhan yang kuat yang memegang kita. Amin. Waktu vonis dokter berkata bahwa engkau ada yang mengalami sakit penyakit. Oh Tuhan, aku tahu new normalku. Aku tahu janji-janjimu. Bahwa oleh bilur-bilurmu aku telah sembuh. Aku telah dipulihkan. Aku mengalami yang namanya Zoe Life. Hidup ilahi. Hidup yang sehat. Hidup yang diberkati. Itu new normal kita. Pada saat kita mengerjakan proposal-proposal bisnis kita, pada saat kita bertemu dengan klien-klien kita, pada saat kita bertemu dengan orang-orang hebat, oh iya firman-Mu yang berkata Tuhan, Engkau akan menuntunku dan membawaku ke air yang tenang dan membaringkan aku di rumput yang hijau. Maka di tengah meeting ini pun aku tetap tenang. Aku tahu Bapak bahwa ada air yang segar yang terus mengalir. Ada ide-ide segar. Ada pemikiran-pemikiran yang fresh yang datang daripada Engkau. Ada rumput yang hijau. Akan ada makanan yang baik di pekerjaanku ini. Akan ada makanan-makanan yang sehat bagi pekerjaanku ini. Amin. Aduh Tuhan, sepertinya aku stuck. Gimana ini Tuhan? Hei, firman Tuhan yang berkata, Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Engkau akan melihat turunan-turunanmu menjadi orang-orang hebat. Amin. Oh iya Tuhan, aku ingat janji-Mu bahwa Engkau akan membawa kami untuk mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Amin, 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 amin. Itu new normalnya kita. New normalnya kita adalah hidup di dalam firman Tuhan. New normalnya kita adalah hidup di dalam janji-janjinya Tuhan. Hari ini Bapak Ibu jangan mau diam. Jangan mau diam. Kenali betapa dalam, panjang, lebar dan tingginya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu begitu mengasihi saya dan Bapak Ibu. Dia begitu menginginkan saya dan Bapak Ibu mengalami semua janji-janjinya yang ada di dalam Alkitab ini. Dia begitu menginginkan saya dan Bapak Ibu untuk mengalami hidup yang excellent. Hidup yang wonderful. Hidup yang berdampak. Hidup yang bisa memberi pengaruh baik bagi banyak orang. Hidup yang bisa memberikan pemikiran-pemikiran Kristus ke bagi banyak orang. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan karena usaha kita, bukan karena upaya kita. Hari ini Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu untuk masuk ke dalam new normalnya kita. Hidup di dalam tanah Kanaan, hidup di dalam suatu tanah yang kaya akan susu madunya, melimpah hal-hal baik di dalam tanah Kanaan kita. Allah ingin menarik kita keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan, keluar dari penindasan, keluar dari ketakutan, keluar dari kekhawatiran, keluar dari tekanan. Hari ini saya dan Bapak Ibu di dalam Yesus Kristus adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam tanah Kanaan. Tanah Kanaan, janji-janjinya Tuhan ini begitu besar, begitu banyak. Tinggal, diam, nikmati semua kebaikan dan kemurahannya Bapak Ibu. Itu new normal kita. Saya bukan mengatakan bahwa hari ini kita keluar akan sebagai orang pemalas, akan jadi yaudah tidur-tiduran aja gak usah berusaha. Tidak, tanah Kanaan ini sangat besar.
Kita perlu mengeksplornya hari demi hari. Begitu banyak hal baik di tanah Kanaan ini Bapak Ibu. Begitu banyak hal baik di janji-janji Tuhan ini. Begitu banyak hal-hal yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera di dalam janji-janji Tuhan ini. Jadi hari ini jangan stuck, jangan berhenti di dalam kamar kita bergumam, aduh Tuhan, why? Kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi, kenapa ini terjadi. Tidak. Firman janji Tuhan ini begitu dahsyat, begitu banyak. Sehingga dia menginginkan saya dan Bapak Ibu mengalami hidup yang damai sejahtera. Mengalami hidup yang senantiasa penuh dengan sukacita. Itu new normal kita. Hidup di dalam buah-buahnya roh. Amin. Saya ingin menyampaikan kita perlu hidup di dalam janji-janji Tuhan agar kita tahu apa yang menjadi standar kehidupan bagi orang-orang percaya. Kematian Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dan kebangkitannya membawa kita ke dalam sebuah new normal. Membawa kita ke dalam sebuah standar yang baru. Membawa kita ke dalam suatu kehidupan yang baru. Tuhan tidak menginginkan kita mengalami apa orang-orang dunia alami. Tuhan memiliki suatu hak khusus bagi kita. Tuhan memberikan kita sebuah hak yang khusus bagi setiap kita orang yang percaya kepada Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah sebuah akses, sebuah jalan tol menuju Tuhan dengan janji-janjinya. Hari ini jangan mau ngantri lama-lama Bapak Ibu. Kita hari ini hidup di dalam fast track-nya Tuhan. Di dalam suatu jalur yang tepat sebagai orang-orang percaya yang hidup di dalam janji-janji Tuhan. Kalau ada hal yang tidak sesuai yang kau lihat, yang sedang dialami mungkin, yang sedang ada berdiri mungkin di hadapan kita saat ini, entah itu masalah, entah itu Goliat, entah itu gunung, apapun itu. Lihat. Ingat janji-janji Tuhan. Tuhan menginginkan kita hidup di dalam new normal. New normalnya adalah hidup di dalam janji-janjinya. Amin. Ketika kita hidup di dalam janji-janji Tuhan, ketika kita hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus, itu akan membuat kehidupan kita Bapak Ibu akan berjalan lebih happy, kita akan mengalami suatu sukacita, kita mengalami damai sejahtera. Karena kita tahu ada kepastian di depan. Karena kita tahu ada hal baik yang Tuhan sediakan. Yang Tuhan sedang kerjakan, yang Tuhan akan berikan. New normal sebagai orang-orang percaya harus menjadi sebuah gaya hidup Bapak Ibu. Harus menjadi sebuah lifestyle. Pemikiran-pemikiran ini dengan cara memperbarui pikiran seperti apa yang dikatakan di kitab Roma. Perbaruilah akal budimu, perbaruilah pikiranmu agar engkau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita perlu memperbarui cara berpikir kita. Tuhan, aku tahu Tuhan, ada hal yang baru yang kau sediakan. Ada standar yang baru. Ada suatu standar ilahi yang kau berikan kepada kehidupanku sebagai orang percaya. Aku tahu Tuhan bahwa engkau tidak ingin aku lama-lama stuck di masalah ini. Aku tahu Tuhan engkau tidak ingin aku mengalami sakit penyakit ini berlama-lama. Oleh darah Yesus aku disembuhkan. Oleh pemikiran Kristus aku dimenangkan. Oleh semua yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Aku berhak hari ini menerima semua janji-janji Tuhan. Amin. Itu new normal kita Bapak Ibu. Hidup di dalam rencana, tujuan, dan kehendaknya Tuhan. Saya ingin menutup dengan hal yang sederhana. Jika Bapak Ibu nanti membaca kitab Ulangan 28 ayat 1 sampai yang ke-14. Saya sangat-sangat menyarankan. Karena Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 berbicara tentang berkat Tuhan. Nanti sesudah sermon ini Bapak Ibu dapat membacanya dari ayat 1 sampai 14. Hidupi janji-janji Tuhan ini. Ada 14 janjinya di sana Bapak Ibu. Hidupi, perkatakan. Itu adalah menjadi standarnya kita. Bahwa kita terus naik dan tidak turun. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah adonan kita, diberkatilah keluar masuk kita. Diberkatilah kita di ladang, diberkatilah kita di kota.
Bersatu jalan musuh menyerang kau, bertujuh jalan mereka lari daripadamu. Itu janji-janji Tuhan. Ambil ayat-ayat tadi, mulai perkatakan, mulai meditate, mulai pikirkan, mulai biarkan itu tumbuh di dalam hati dan pikiran kita. Biarkan itu menjadi sebuah standar yang baru. Biarkan itu menjadi new normal bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan memanggil saya dan Bapak Ibu untuk keluar dari Mesir, keluar dari situasi yang sulit, keluar dari penindasan, keluar dari tekanan, keluar dari kekhawatiran, untuk masuk ke suatu tanah yang dijanjikan, suatu tanah yang subur, kaya akan melimpah susu madu, banyak hal-hal baik di tanah Kanaan. Hari ini saya dan Bapak Ibu sudah di dalam tanah Kanaan oleh karena Yesus Kristus. Hari ini saya dan Bapak Ibu sudah hidup di dalam new covenant, di dalam sebuah perjanjian yang baru dengan Tuhan. Sehingga hari ini di dalam Yesus Kristus, saya dan Bapak Ibu berhak untuk tinggal hidup di dalam janji-janjinya Tuhan. Kita hidup di dalam new normal sebagai orang-orang percaya. Yes, saya Mario Martin Kultom berhenti berbicara hari ini. Selesai kita membahas topik tentang new normal sebagai orang percaya. Saya berharap sermon ini dapat dimengerti, dapat menjadi suatu hal baik bagi hati, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Sehingga itu dapat termanifestasi di dalam tubuh kita. Sebelum menutup sermon ini, saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal dan Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, betapa kami mengucap syukur atas kasih, kebaikan, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau hidup di dalam new normal. Kami mau hidup di dalam janji-janjinya Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau memiliki satu standar kehidupan yang Kau inginkan untuk kami alami selama kami hidup di dunia ini. Sebagaimana Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini, demikianlah kami hidup hari ini. Kami percaya kami hidup sehat, kami diberkati, kami hidup berkemenangan, kami hidup penuh sukacita, kami hidup berkelimpahan di dalam segala aspek. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Kultom, Bapak Ibu berhenti berbicara. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Premier setiap hari Rabu jam 8 malam melalui channel YouTube dan Instagram Cornerstone Jakarta. Sampaikan kabar baik ini ke banyak orang sehingga akan semakin banyak orang-orang percaya yang hidup di dalam new normal, hidup di dalam hal-hal baik dari Tuhan, hidup di dalam janji-janjinya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.